关注的三大亲卫之一——妖娆。突破生命极限，先成为地球上的。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 483 sampai 484 atau episode 509 sampai 510, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang berhasil telah melewati gunung langit tingkat penguasa sektor, dan telah membuat semua pejuang di alam semesta menjadi merasa iri kepadanya. Kemudian Lu Feng segera melanjutkan misinya, yaitu melewati jembatan surgawi tingkat 20, dan setelah berhasil melewati level 20, kemudian dia melanjutkan kembali ke tingkat 21, di mana kalau dia bisa melewati tingkat 21, maka ia akan mendapatkan gelar seorang kaisar. Namun kali ini, dia masih gagal melewati tingkat 21. Setelah semuanya tersebut, Luo Feng berbaring di tempat tidurnya, dan membuka matanya. Setelah itu dia duduk. Sambil menggelengkan kepalanya, dia tertawa. Perasaan mabuk memang luar biasa, itu hal yang langka untuk dinikmati. Dia mendorong membuka pintu dan berjalan keluar. Ini adalah halaman di kediaman Kaisar Truyan. Dia pernah mabuk dengan gurunya sebelumnya, dan mabuk hanya karena satu cangkir. Semangat juangnya melonjak, angin bertiup, ketika dia melihat hukum yang terlihat, yang berputar di atas langit. Aku merasakan kejelasan, tidak seperti sebelumnya, dan semua masalah aku hilang. Meskipun sering mabuk, akan membuat seseorang bermasalah, dan menggerogoti kehendak seseorang. Bagi yang kuat, sesekali menikmatinya, namun sesekali itu adalah bentuk pembebasan. Luo Feng berjalan keluar dari halaman, dan berjalan di sekitar kediaman Truyan, bertemu banyak murid baru, dan juga murid sejati, dan sesekali mengobrol dengan mereka, untuk sementara waktu. Dia secara bersamaan mengirim seutas kesadarannya, ke alam semesta virtual untuk memulai bisnisnya. Dan Xin pun kemudian berpindah ke Gunung Yuxiang, di Villa Luo Feng. Sebelum aku menuju ke bintang neraka es, aku lebih baik mempersiapkan diri dengan baik. Luo Feng duduk di mejanya, dan merenung. Ada total 5 buku manual 9 jilid, dan dia sudah mendapatkan 2 di antaranya. 3 lainnya berada di 3 daerah rahasia yang terpisah. Menurut panduan yang dia dapatkan, di level penguasa sektor, dia bisa mendapatkan yang pertama, dan yang pertama berada di daerah rahasia yang jauh, di dalam bintang neraka es. Dari informasi yang diberikan gurunya, dia tahu betapa berbahayanya tempat ini. Itu akan diberikan kepadanya, dengan ujian yang diberikan tamu gunung duduk, kepada murid-muridnya. Karena dia jelas pada semua kartu keberuntungannya, tes yang diberikan secara alami akan mendorongnya ke batas kemampuannya. Tanpa persiapan yang cukup, bagaimana ia bisa dengan ceroboh memasuki daerah itu? Seluruh perjalanan wilayah Perang Dunia Luar, perburuan di Menara Bintang memiliki 46 pertempuran, aku mendapat harta senilai total 2,86 triliun elemen campuran. Aku juga mendapat menara pemisahan, jaring es dan jam kuno harta sejati. Pikirnya, di antara 3 harta ini, menara pemisahan paling tidak bernilai. 2 lainnya di antara keduanya, melebihi setidaknya total 2,86 triliun elemen campuran. Uang tunai penting bagi kaisar. Namun bagi para ksatria, mereka kebanyakan dibarter dengan harta karun. Ada beberapa harta yang bisa dibeli dengan uang tunai, yang sebenarnya berguna bagi mereka. Mereka membutuhkan barang yang sangat langka. Aku tidak bisa menjual 3 harta karun, karena akan sulit untuk membelinya kembali. Yang lain bernilai 2,86 triliun. Bersama dengan lebih dari 300 miliar poin kontribusi, dan 100 miliar poin dari Gunung Langit Primal. Bagaimana aku harus menggunakannya? Luo Feng merenung. Tanpa ragu, dia harus meningkatkan kekuatannya sendiri. Selanjutnya, dia harus meninggalkan beberapa untuk keluarganya, dan terakhir, dia harus memperkuat tim prajurit kecilnya. Dia memiliki total 13 prajurit, di bawahnya saat ini. Jika mereka bukan batas kaisar, mereka adalah penguasa jiwa kaisar tingkat puncak, dan masing-masing dari mereka perlu diperkuat.
Misalnya, memberi semua kaisar puncak suatu bentuk kehidupan tanaman, namun, Luo Feng tidak mampu melakukan hal seperti ini. Jumlahnya mungkin tampak banyak, tetapi harta yang sebenarnya jauh lebih mahal dari ini. Saat dia merenungkan, Babata berteriak di bahunya, "Luo Feng, ada surat." Itu dari pemimpin kota kekacauan primal. Pemimpin kota, Luo Feng terkejut, segera mengetuk udara, layar muncul dan surat muncul di depannya. Luo Feng mengetuk sekali lagi, dan membaca surat. Detailnya cukup panjang. Inti dari surat itu adalah, kamu tidak dapat mengungkapkan rahasia Kaisar Pedang Sungai. Saat itu, 108 manajer aliansi Hong, mungkin secara resmi mengundang kamu ke aliansi, tetapi tidak satu pun dari mereka yang memiliki hak untuk melihat rekaman kamu. Karenanya, tidak ada yang tahu bahwa kamu adalah Pedang Sungai. Meskipun kamu bisa masuk aliansi sebagai Pedang Sungai nantinya, ini tidak membuktikan bahwa kamu adalah Pedang Sungai. Karena aliansi memiliki praktik, setiap kaisar dapat diundang langsung ke aliansi tanpa manajer berdiskusi. Hanya tambahan khusus tertentu yang memerlukannya. Bahkan 108 manajer, mereka semua mungkin berpikir Pedang Sungai adalah kaisar lain yang diundang. Identitas anggota aliansi semuanya dirahasiakan, karena 108 manajer tidak bisa mendapatkan informasi terperinci. Terutama pejuang manusia yang kuat, para pemimpin kuil dari ras lain, tidak akan pernah bisa mendapatkan informasi rahasia kemanusiaan, hanya para pemimpin kuil manusia yang bisa saja, yang dapat melihatnya. Oleh karena itu, karena kamu melewati sektor Tuan Gunung Langit Primal, kamu dapat memasuki aliansi segera, aku akan mengatur lokasi khusus untuk kamu di dalamnya. Setiap kali kamu memasuki aliansi, kamu dapat memilih, apakah kamu akan masuk sebagai Pedang Sungai ke distrik kecil kamu, atau sebagai Luo Feng di tempat baru. Adapun identitas Luo Feng, kamu memiliki status dan hak istimewa yang sangat tinggi. Selama kamu tidak melakukan kesalahan, aliansi Hong tidak akan pernah mengungkapkan identitas kamu. Kamu harus ingat, kamu tidak dapat mengungkapkan identitas kamu sebagai Pedang Sungai untuk saat ini. Rincian surat itu cukup panjang, yang peringatannya sangat berat. Jelas bahwa prestasi Pedang Sungai memang mengejutkan pemimpin kota. Agar penguasa sektor melakukan banyak hal, jika ras lain tahu tentang hal itu, mereka pasti tidak akan percaya bahwa dia tidak memiliki penemuan harta karun khusus, bahkan pemimpin kota tidak akan percaya padanya. Dia ditetapkan untuk menjadi salah satu pejuang terhebat, ras lain pasti akan bersedia membayar mahal untuk membunuhnya. Itu akan merepotkan. Mulai sekarang aku akan memiliki dua identitas, Pedang Sungai dan Luo Feng. Dia tertawa mendengarnya. Kamu harus bangga, pemimpin kota secara pribadi mengatur, agar kamu memiliki dua identitas di aliansi Hong. Babata seukuran kepalan tangan di pundaknya, berteriak keras. Identitas Pedang Sungaimu sangat mengejutkan, karena kekuatanmu yang sebenarnya jauh melebihi banyak batas kaisar. Bahkan dekat dengan Kaisar Tujuh Pedang dan Life Fall. Saat itu ketika aku mengikuti gurumu, di seluruh alam semesta, kami menghormati pejuang seperti kamu, dan kami tidak berani menyinggung pejuang seperti itu. Luo Feng tertegun, Hu Yanbo, dia tidak bisa menahan diri untuk mengingatnya. Hu Yanbo terbunuh saat itu oleh orang yang abadi, yang hanya seorang kaisar. Dia ingat bahwa dia harus membantunya membalas dendam, untuk membayarnya atas warisan. Hu Yanbo pada akhirnya memberikan bantuan besar padanya. Tanpa bantuan itu, dia mungkin tidak bisa memiliki kesempatan untuk menjadi pejuang absolut, tetapi jalannya akan sangat berbeda. Babata, saat itu, yang membunuh tuan dari planet Yunmo. Luo Feng bertanya, kamu tidak ingin mengatakan itu dulu, sekarang aku yakin kamu bisa memberitahuku. Luo Feng, apakah kamu akan membalas dendam untuk tuan? Babata sangat bersemangat. Luo Feng mengangguk, setelah aku membuat persiapan dengan harta karun di kota kekacauan primal, aku akan mengunjungi rumahku. Setelah itu selesai, aku akan menuju ke bintang neraka es. Sepanjang jalan, aku akan membalas dendam untuk Tuan Hu Yanbo. Hahaha, jika kamu pergi sekarang, itu akan sangat mudah. Babata berkata, saat itu pembunuh itu adalah seorang master jiwa kaisar rendah, dia disebut Su Luopu, atau Kaisar Tangan Iblis. Seperti untuk kekuatannya sekarang, aku tidak terlalu yakin. Hanya beberapa puluh ribu tahun telah berlalu, dia seharusnya tidak tumbuh terlalu banyak. Tangan Iblis, Su Luopu, gumam Luo Feng, dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya.
Satu hal dalam satu waktu. Aku pertama-tama akan pergi ke kota aliansi Hong, dan menjual juga membeli barang-barang. Setelah itu, aku akan meneliti tentang dia. Meskipun dia tidak peduli tentang seorang kaisar rendah, dia masih pasti sudah mempelajari musuhnya, dengan cukup baik, untuk mencegahnya melarikan diri nanti. Sementara itu dunia maya, di kota aliansi Hong. Ada banyak distrik kecil di dalam kota, dan setiap distrik dengan paling banyak 10.000 tempat tinggal. Meskipun ruang dipisahkan secara adil, selama seseorang memiliki kekuatan, tidak akan pernah ada keadilan yang sebenarnya. Beberapa distrik kecil adalah tempatnya Kaisar Truyan, Heavenly Feather, Seven Blade, makhluk seperti itu. Harga dan nilai distrik-distrik ini akan melambung, untuk bisa dekat dengan makhluk seperti itu, membuat orang lebih mudah berteman dengan mereka. Ini distrik baruku. Luo Feng berjalan keluar dari tangga, dan melihat keluar. Luo Feng, bagaimana kabarmu, Yang Mulia Luo Feng? Dua panggilan terdengar. Luo Feng berbalik untuk melihat. Satu manusia dan prajurit ras lain berjalan berdampingan. Manusia memiliki rambut biru pendek, dan matanya juga biru. Dia mengenakan baju besi sederhana, dan wajahnya memiliki ukiran biru yang tidak stabil, senyumnya ramah. Kamu adalah Kaisar Api Mimpi. Luo Feng tertegun. Dia telah memeriksa sebelumnya beberapa makhluk manusia yang absolut. Meskipun hanya ada sedikit informasi online, semuanya datang dengan gambar dan rekaman. Gurumu Truyan juga ada di distrik ini, sekarang dia ada di pusat kota, dia tersenyum. Yang Mulia Luo Feng, ini adalah salah satu dari 3 distrik teratas kota aliansi Hong, kaisar terkuat ada di sini. Prajurit ras lain yang berada di sampingnya berbicara. Kaisar Api Mimpi memperkenalkan, ini adalah Kaisar Nancy dari ras Tuoma. Dia adalah kaisar yang paling luar biasa, dari generasi muda dalam rasnya. Kaisar Nancy berkata, itu terlalu berlebihan, untuk memujiku di hadapan keagungannya, aku malu. Luo Feng menatap Nancy dengan hati-hati, karena dia pasti pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Keduanya mungkin bukan ras yang sama, tetapi mereka memiliki hubungan baik dan hidup atau mati, seperti saudara. Mereka sering dieksplorasi bersama. Kaisar Api Mimpi orang yang sederhana dan jujur, juga hampir tidak pernah menggunakan kekuatannya untuk menekan orang lain, dan itu tidak mudah untuk membuatnya marah. Tapi Nancy sebaliknya, dia mungkin tampak sederhana juga, sebenarnya, dia ganas, setidaknya ratusan kali lebih kuat dari Life Fall ataupun Makam Hitam. Reputasinya dibangun dari banyaknya pembantaian yang telah dia lakukan. Orang yang haus darah seperti itu, sebenarnya terlihat sesederhana itu. Pikir Luo Feng, kamu benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya, satu sangat ramah sementara yang lain ganas, namun mereka adalah mitra hidup atau mati, betapa menarik. Distrik kecil ini, sepertinya benar-benar ada banyak pejuang yang kuat. Pikir Luo Feng, dia berjalan di sekitar distrik, jumlah makhluk absolut jauh melebihi distrik pedang sungai. Itu memiliki total lebih dari 8.000 prajurit, dengan hampir 1.000 batas kaisar, dan ada beberapa makhluk menakutkan lainnya, seperti Mimpi Api dan Nancy dan sebagainya. Nama Luo Feng sangat besar sekarang. Siapapun yang bisa melewati Gunung Langit Primal, ditetapkan untuk menjadi makhluk yang menakutkan. Bahkan Api Mimpi dan Nancy sopan kepadanya, apalagi para kaisar lainnya. Luo Feng menelusuri seluruh jalan, dan membiasakan diri dengannya. Setelah yang lain tahu bahwa Luo Feng ada di distrik ini, dia kembali ke vilanya sendiri di Gunung Yuxiang, mulai merencanakan apa yang harus dilakukan, dengan rampasan pertempurannya. Setelah tinggal di kota kekacauan primal, selama lebih dari sebulan, ia hanya menyimpan beberapa harta dari pertempuran, seperti beberapa item yang baik, untuk pemulihan Laisar yang abadi, dan lain-lain. Banyak prajurit yang ia bunuh, memiliki barang-barang seperti itu. Ia secara alami menyimpan mereka, bersama dengan 3 kapal kelas atas. Dia menjual segala sesuatu yang lain, dan mulai belanja besar-besaran, untuk membeli untuk timnya, keluarganya, dirinya sendiri, sampai hanya ada sekitar 100 miliar yang tersisa. Saat itulah dia meninggalkan kota kekacauan primal dengan gembira. Tata Surya, istana agung mengambang di ruang melindungi bumi, istana ini jauh melebihi ukuran bumi. Dalam level pertama, ada jalur tetap yang menghubungkan perkemahan perusahaan virtual semesta bersama dengan perkemahan kapak besar, Bank Semesta Pertama, Bank Semesta Galaksi, dan Aliansi Tentara Bayaran Semesta. Tiba-tiba salah satu jalur menyala, dengan cahaya yang terang. Ada seseorang yang datang.
Seseorang dari perusahaan virtual semesta akan datang. Tim penjaga dari 10 penguasa sektor semuanya sangat hormat. Siapapun yang dapat mengambil jalur ini, harus sangat kuat atau berstatus tinggi. Mereka semua memandang, dengan rasa ingin tahu, pada pemuda lapis baja hitam, yang berjalan sendirian. Ini keagungannya Luo Feng. Para penguasa sektor segera mengenalinya. Setengah dari hak bumi adalah miliknya, bagaimana mungkin mereka tidak mengenalinya? Yang mulia, mereka semua membungkuk dengan hormat. Luo Feng mengangguk dan melirik mereka. Kamu sudah berjaga-jaga terhadap tata surya selama 10.000 tahun, apakah ada sesuatu yang istimewa? Tidak ada, semuanya normal. Tuan sektor terkemuka menjawab dengan hormat. Luo Feng mengangguk dan berteleportasi, menghilang dari pandangan. Teleportasi, hanya penguasa sektor, namun dia bisa berteleportasi, dia benar-benar terlalu mengesankan. Tidak tahukah kamu, dia baru saja melewati Gunung Langit Primal penguasa sektor. Aku mendengar bahwa siapapun yang lulus dari sana, itu akan mendapat hadiah 100 miliar poin kontribusi. 100 miliar, aku bahkan belum mendapat 100 elemen campuran. Grup itu semua terpana, meskipun para penguasa sektor ini, yang berada dalam 5 Leviathan jauh lebih baik, daripada serigala tunggal, kekayaan mereka masih menyedihkan. Dibandingkan dengan pejuang absolut seperti Luo Feng, dengan mudah menghabiskan lebih dari 2 triliun elemen campuran sebelumnya, penguasa sektor normal tidak lain adalah semut baginya, ia dapat dengan mudah membunuh mereka. Sementara di ruang di atas bumi, tiba-tiba Luo Feng muncul, berbalik untuk melihat istana megah, di tata surya, dia menghela nafas. Setelah itu dia bergegas ke atmosfer. Tiba-tiba, peringatan, ini bumi, penyerbu, harap identifikasi dirimu sendiri. Sebuah kapal kecil tiba-tiba muncul di atmosfer. Dia mengirimkan gelombang tajam yang menembus bumi, menggunakan bahasa semesta. Apa yang terjadi? Luo Feng mengerutkan kening, setelah itu dia menggunakan energi dunianya, untuk dengan cepat memeriksa, dan menutupi seluruh bumi. Ada banyak kapal kecil yang tersembunyi di seluruh bumi. Juga, di atas Samudera Atlantik, Pasifik dan lain-lain, banyak istana apung mewah berdiri di sana. Di dalamnya semua jenis ras, manusia bersayap, manusia kera dan lain-lain, hidup di bumi. Bumi ini telah berubah. Luo Feng tertegun. Ketika aku menjadi kekuatan sejati, aku pasti akan mengambil bumi kembali. Luo Feng berpikir, bahkan jika aku harus membayar harga yang sangat besar, itu akan sia-sia. Tolong identifikasi dirimu sendiri. Kapal kecil itu melanjutkan. Luo Feng mengerutkan kening dan meliriknya, berteriak keras, suaranya melonjak seperti gelombang kejut, langsung menghancurkan kapal, dan meninggalkannya dalam pecahan. Aku tahu kamu bisa melihatku. Luo Feng berdiri di sana dan berkata dengan dingin, tapi ingatlah ini adalah bumi, dan aku masih memiliki setengahnya. Aku, Luo Feng datang ke bumi, bukan untuk kamu awasi, ini tidak boleh terjadi lagi. Kemudian dia bergegas. Sementara itu di bumi, di dalam kota terapung yang besar, hidup ratusan juta penduduk, di dalam gedung pencakar langit tertentu. Ini adalah markas besar imigran, di dalam ruang kontrol berdiri 2 pria parubaya, dan seorang wanita. Mereka semua menonton layar, di sana ditampilkan Luo Feng berbicara di udara. Luo Feng itu benar-benar arogan. Pria bersayap hijau bersalju itu berkata dengan dingin, apa masalahnya, dia hanya seorang murid pemimpin kota kekacauan primal. Tidakkah dia tahu bahwa, mereka yang pindah ke sini berada di bawah aula lapak besar, dan orang-orang dari perusahaan virtual semesta juga, dan banyak pemilik alam semesta di belakang mereka. Bumi adalah tempat pendidikan khusus, setiap slot untuk pindah ke sini sangatlah mahal. Banyak penguasa semesta telah membayar harga mahal, untuk membiarkan elit mereka datang ke sini, dan status yang diperlukan, untuk sampai ke sini sangatlah tinggi. Kendalikan dirimu, ucap seorang pria parubaya bersenjata lain berkata, Luo Feng adalah murid pemimpin kota, dia bukan seseorang yang bisa membuatmu kacau, dan dia baru saja melewati Gunung Langit Primal penguasa sektor. Dia mungkin menjadi seorang ksatria, pada akhirnya satu langkah lagi, meskipun mereka yang datang ke sini, memiliki latar belakang yang sangat besar, latar belakang bagaimanapun juga, itu tidak mewakili kekuatan mereka sendiri. Ketika Luo Feng menjadi seorang ksatria, apakah kamu pikir kamu bahkan bisa menahan pukulannya? Lagi pula aku masih seorang kaisar, setidaknya saat ini, aku masih bisa menghadapinya. Pria berarmor hijau itu berkata dengan dingin. Diam,
Wanita itu memerintahkan, ada perintah tegas yang melarang menantang Luo Feng. Pria lapis baja hijau itu, memandang melalui kaca ke arah laut di bawah, planet yang sangat indah, namun dimiliki oleh sampah, aula kapak besar kami belum cukup kuat. Kita seharusnya membunuh Luo Feng saat itu, maka bumi akan menjadi milik kita. Diam, wanita itu memerintahkan, jika kamu ingin mati, jangan menyeretku. 4 pria bersenjata lainnya berbalik dan pergi. Xin kemudian berpindah ke daratan Asia, kota Yangzhou, tempat tinggal Luo Feng. Hunian ini memiliki sejarah lebih dari 10.000 tahun lamanya, sangat kaya makna dan budaya. Sejak menerima berita Luo Feng kembali, eselon atas dan elit semua bergegas kembali, semua ingin melihat pemimpin keluarga Luo Feng. Aku tidak berharap bahwa, rumah tempat aku tinggal saat itu masih baik-baik saja. Lihat, ini tata letaknya dulu, bahkan sekarang, masih sama. Luo Feng berjalan bersama istri, dan kedua putranya. Kami menyimpannya seperti ini selama 10.000 tahun. Tentu saja masih seperti itu, canda Susin. Luo Ping juga ikut tertawa, hanya ekspresi Luo Hai yang tidak terlalu senang. Luo Hai, Luo Feng memandang putranya, ayah. Dia menjawab, ada apa? Tanya Luo Feng. Tidak, itu hanya kembalinya ke bumi yang membuatku kesal, kata Luo Hai dengan sedih. Di sampingnya, Susin mengerutkan kening, membungkamnya. Bicara, kata Luo Feng langsung, dia agak menebak. Ini para imigran itu. Dia mengamuk, ketika aku kembali, aku mengambil kapalku langsung ke bumi, dari luar angkasa, mereka benar-benar menghentikanku. Aku masih pergi bersama mereka pada awalnya, yang mengharapkan mereka membawa aku, ke kota terapung mereka dan mengunci aku di sana selama setengah hari. Baru kemudian seseorang datang memberitahu aku bahwa, itu adalah kesalahan, ini jelas bagian dari rencana mereka. Itu dianggap oke. Luo Ping menghela nafas. Saudaraku, kamu telah tinggal di sini selama ini, kamu tidak tahu banyak tentang masalah keluarga. Pada saat-saat terakhir ketika ayah menghilang selama lebih dari 6.000 tahun, ini sama sekali bukan bumi kita. Itu murni wilayah para imigran, mereka semua datang ke tanah kami, seolah-olah kami adalah beberapa barang, semua bertindak sombong, tidak menunjukkan rasa hormat kepada kami. Siapa di antara kita yang berani mengacaukannya? Tidak ada, kita hanya bisa menelan harga diri kita. Namun terlepas dari semua ini, mereka masih belum berani mengusir kita, ucap Luo Ping sambil menghela nafas. Mereka mengejar kalian semua, ekspresi Luo Feng berubah. Saat itu ia telah menandatangani kesepakatan, dengan perusahaan virtual semesta. Itu menyatakan dengan jelas bahwa, imigran terapung tidak dapat mengganggu kehidupan manusia di bumi. Sekarang itu adalah intimidasi yang luas. Ayah, kesepakatan yang kamu tandatangani sebelumnya juga, memberitahu kami. Luo Ping menggelengkan kepalanya, tapi itu tidak berguna. Terlepas dari semua itu, mereka masih arogan dan kurang ajar, mengintimidasi kita penduduk bumi. Tetapi mereka semua mengatakan, mereka hanya berteman dengan kita, tidak mengganggu hidup kita, apa yang bisa kita lakukan, sulit untuk mengklarifikasi hal-hal seperti itu. Ekspresi Luo Feng jelek, dia memang tersinggung ketika dia kembali kali ini. Jelas bahwa kelompok imigran itu sangat arogan, untuk bertindak seperti itu terhadapnya, apalagi yang lain. Luo Feng, Susin berkata dengan lembut, para imigran ini semuanya memiliki latar belakang yang sangat besar, mereka terlibat dengan keluarga super di alam semesta. Aku mendengar bahwa banyak yang langsung dari eselon atas aula kapak besar, dan perusahaan virtual semesta. Luo Feng mengamuk. Saat itu pendiri kapak besar telah menemukan sifat-sifat khusus bumi, makhluk-makhluk puncak dan keluarga super, yang mengirim elit mereka, benar-benar dapat dimengerti. Para elit ini secara alami bangga. Dengan latar belakang yang begitu besar, mereka jelas percaya, apakah hanya satu orang Luo Feng, dia akan berani menyinggung begitu banyak dari kita. Luo Feng, tenang, kata Susin, tenang, aku tidak akan gila. Banyak pikiran melintas di benaknya. Ayah, setelah kamu melewati Gunung Langit Primal penguasa sektor, mereka mulai sedikit mengurangi kesombongannya, itu tidak terlalu berlebihan, kata Luo Ping. Apa maksudmu jangan terlalu berlebihan, mereka tidak punya hak untuk menggertak kita, Luo Feng mengerutkan kening. Meskipun dia sangat marah di dalam dirinya, pada saat ini, dia belum menemukan solusi yang tepat, untuk mengatasi masalah tersebut. Kembalilah dan istirahat, biarkan aku berpikir, kata Luo Feng. Luo Ping dan Luo Hai bertukar pandang dan pergi,
meninggalkan Su Xin dengan Luo Feng. Ketika mereka berjalan pergi, Luo Ping tidak bisa membantu tetapi mengatakan, "Saudaraku, mengapa kamu memberitahu ayah tentang hal ini? Dia baru saja melewati warisan hidup atau mati, dan kembali dengan selamat, namun kamu berbicara tentang hal-hal seperti itu. Bukankah itu benar-benar membahayakan dirinya? Apakah kamu tidak tahu betapa mengerikannya latar belakang para imigran ini?" Aku tidak tahan lagi," kata Luo Hai lemah. "Tidak bisa menerimanya, berapa kali kamu kembali selama bertahun-tahun, kamu telah menjelajahi alam semesta begitu lama, dan sekarang kamu adalah penguasa sektor. Dengan banyak harta dan teknik yang disiapkan ayah untuk kamu, kamu sendiri sangat kuat. Juga, untuk keselamatanmu, ibu bahkan menyiapkan bentuk kehidupan tanaman abadi untukmu, tidak menyebutkan kekuatanmu, hanya dengan patung-patungmu, prajurit mana yang berani mengacaukanmu. Kamu sudah terbiasa dengan cara kamu belum pernah menderita sebelumnya. Tapi ayah berbeda darimu. Dia adalah pilar keluarga Luo kita, dia adalah pilar bumi, semakin kuat ia tumbuh, semakin banyak manusia super yang akan iri dengan semua yang Nia miliki. Dia diawasi oleh banyak ras lain di alam semesta, dan semuanya ingin membunuhnya. Penjelajahannya tentang alam semesta secara konstan, bertemu dengan situasi hidup atau mati, tidak bisakah kamu membiarkannya santai? Ketika dia kembali, itu hanya intimidasi, kami di sini diintimidasi, dan baru saja menanggungnya. Selama ayah terus menjadi lebih kuat, mereka secara alami akan kehilangan nyali. Ketika dia melewati gunung langit primal, mereka sudah cukup mengendalikan diri. Hanya bersabarlah, sampai ayah menjadi makhluk absolut dari alam semesta, maka semua ini akan lenyap. Luo Ping memandang adiknya, sebagai anggota keluarganya, kita seharusnya tidak mengganggunya, ayah sudah cukup lelah. Luo Hai menyesal, aku tidak tahan. Siapa bisa? Luo Ping menggelengkan kepalanya, dunia berjalan seperti ini, siapapun yang lebih besar pasti lebih kuat. Para imigran itu, banyak memiliki latar belakang yang menakutkan. Aku mendengar bahwa mereka terhubung langsung ke eselon atas dari perusahaan virtual semesta, dan aula kapak besar, eselon atas, mana salah satu dari pangeran itu, yang bahkan akan mempertimbangkan kita, mereka hanya waspada terhadap ayah. Mendengar penjelasan itu, Luo Hai mengangguk, tunggu saja sampai ayah menjadi makhluk absolut, maka mereka semua akan dengan patuh mengikuti. Luo Ping menghela nafas, dia tidak ingin ayah mereka melakukan sesuatu dulu sekarang. Kata pepatah seperti itu, Raja Neraka lebih mudah ditangani daripada seorang bawahan. Makhluk-makhluk besar yang kuat, telah hidup selama-lamanya, keluarga mereka membentang jutaan era. Adapun generasi mereka selanjutnya, berapa banyak dari mereka, yang secara pribadi, telah melihat pendiri keluarga mereka, Tuan Semesta, meskipun mereka belum melihat mereka, kebanggaan di tulang mereka, sudah mendarah daging. Sama seperti bagaimana keluarga Luo, memiliki Luo Feng, mereka semua memancarkan kebanggaan, dan bangga kepadanya. Dan pendiri keluarga-keluarga ini, semuanya adalah penguasa semesta, mudah membayangkan kebanggaan mereka. Dan di bumi, para pangeran ini membentuk kelompok besar. Sementara itu di Samudra Pasifik, di dalam kota terapung yang besar. Apa itu kesepakatan Luo Feng? Pria hijau bersayap itu duduk di singgasananya, menggosok tempat duduknya, sementara matanya berkilauan sengit. "Tuan, jangan marah." Seorang wanita berjubah sederhana, dengan rambut ungu tersenyum dan berjalan. Dia adalah murid dari pemimpin kota kekacauan primal, wajar jika dia bangga. Namun, betapapun bangganya dia tidak bisa melakukan apapun terhadap kita. Para imigran kota terapung di sini berasal dari 5 Leviathans. Dengan banyak murid keluarga penguasa semesta, meskipun mereka hanyalah generasi selanjutnya, mereka masih bukan orang yang bisa ditangani Luo Feng. Baru kemudian pria itu mengungkapkan senyum. Dengan gelombang, wanita berambut ungu itu terbang, dan mendarat di pangkuannya, baru mereka akan melakukan keintiman pada saat itu. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, "Kaisar Jieli." Seketika itu, pria lapis baja hijau itu mengerutkan kening, dan melihat keluar, memeluk wanita itu. Dia tidak puas, "Kaisar Feng Chen, ada apa?" Seorang pria bersenjata berjalan ke aula, suaranya menggelegar, "Jieli, apapun yang terjadi, Luo Feng masih menjadi bagian dari perusahaan virtual semesta kami, dan ia adalah murid pemimpin kota kekacauan primal. Jangan berlebihan, jika semuanya berantakan, apakah kamu bisa menghadapinya?"
Aku tidak percaya, dia berani macam-macam denganku. Jie Li berdiri dengan ganas. Feng Chen menatapnya dengan dingin. Jie Li, jelaskan ini, meskipun kamu adalah generasi selanjutnya, dari seorang master semesta, keluarga kamu telah ada selama triliunan tahun. Para anggota telah mencapai jumlah yang tak terhitung jumlahnya, meskipun kita adalah kaisar, dan kita adalah elit keluarga, namun para elit sejati, tidak akan diatur ke bumi untuk melindungi sekelompok bayi. Jie Li hendak menyela. Izinkan aku bertanya, apakah kamu melihat pendiri Master Emas Kosong sebelumnya? Tanya Feng Chen. Ekspresi Jie Li jelek, bahkan aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Feng Chen menghela nafas. Untuk Tuan Semesta, keluarga Zizi memiliki banyak orang di dalam, siapa kita? Lebih baik tetap low profile. Namun, kamu harus melihat anjing siapa yang kamu pukul. Para imigran di sini semua dianggap elit, dari banyak penguasa semesta, tidak ada yang berani mengacaukan kita. Kata Feng Chen, tapi kamu tidak boleh terlalu sombong, memperlakukan manusia bumi, dengan satu cara tidak apa-apa, tetapi bagi Luo Feng, kamu masih harus menunjukkan rasa hormat padanya. Tantangan itu sebelumnya sama sekali tidak sepadan, siapa yang tidak tahu penampilannya, namun kamu masih sengaja membuatnya mengidentifikasi dirinya, ia akan dengan mudah melihat melalui ini. Cukup, ekspresi Jie Li jelek, ini hanya satu Luo Feng. Dia hanya penguasa sektor sekarang, aku tidak percaya dia akan menjadi lebih kuat lagi. Apakah kamu pikir menjadi kuat itu mudah? Setiap langkah dipenuhi dengan bahaya. Semakin baik kinerja, semakin banyak ras yang ingin membunuhnya, bukan hanya bahaya, hanya pemahaman hukum yang diperlukan. Untuk menjadi seorang ksatria sangat sulit, bahkan kelompok murid di bawah pemimpin kota kekacauan primal, bahkan sekelompok dari mereka, belum ada yang menjadi ksatria. Jangan menggangguku, itu hanya karena Luo Feng itu adalah bagian dari perusahaan virtual semesta seperti kamu, itu sebabnya kamu membantunya dengan berbicara untuknya. Ekspresi Feng Chen berubah, dan dia segera pergi. Jie Li menyaksikan adegan itu, dan mendengus dingin. Bangga penduduk bumi, Jie Li menatap ruang yang luas, menatap penduduk bumi di bawah. Bahkan jika kamu memiliki Luo Feng di belakang kamu, itu tidak dapat mengubah garis keturunan rendah kamu. Saat dia mati, aku ingin melihat ekspresi keputusasaanmu. Ketika itu terjadi, aku akan memastikan kamu semua meninggalkan bumi. Luo Feng, mari kita lihat berapa lama kamu bisa tetap bangga. Dia dipenuhi dengan kemarahan di dalam. Karena dia tidak dihormati di dalam keluarganya, kebencian dan ketidakpuasannya muncul, dan Luo Feng adalah bintang yang bersinar, dibandingkan dengan dia. Dia secara alami tidak tahan, dan dia ingin melihat ekspresi putus asa Luo Feng. Sementara itu di alam semesta virtual, energi kekacauan menelan istana di puncak Pulau Guntur. Luo Feng masuk dengan hormat. Guru, dia membungkuk dengan hormat. Apakah ada sesuatu? Suara pemimpin kota itu bergema. Aku ingin meminta guru. Luo Feng menjawab dengan hormat. Seketika bayangan keluar dari energi, seorang pemimpin kota berjubah emas berkata, kamu mengalami cukup banyak bahaya dalam perang wilayah luar, namun kamu tidak pernah datang untuk menemui aku. Kamu tentu bukan tipe yang meminta bantuan, berbicaralah ada apa, pemimpin kota memang lebih menyukai Luo Feng sekarang. Sejak dia menunjukkan kekuatannya, untuk dengan mudah membunuh batas kaisar, bahkan berani melawan makam hitam. Itu membuat pemimpin kota menyadari, muridnya ini masih menyembunyikan hal-hal lain, kalau tidak peduli betapa berbakatnya penguasa sektor, bahkan dengan baju besi jenderal, bahkan dengan pemahaman hukum mencapai tingkat ke-20, ia masih tidak akan bisa membunuh batas kaisar dengan mudah, apalagi berseteru dengan makam hitam. Dia tidak peduli tentang muridnya menyembunyikan sesuatu darinya, karena semua orang memiliki rahasia mereka sendiri. Dia mengerti bahwa ada beberapa hal yang tidak ingin dibagikannya. Dia juga menyadari bahwa pencapaian masa depan Luo Feng akan mengejutkan, karena itu dia secara pribadi membersihkan kekacauan dan memberinya identitas lain dari pedang sungai. Seperti ini, ketika aku kembali ke bumi, ada banyak hal yang terjadi. Aku menyadari bahwa imigran lain telah menciptakan masalah bagi manusia di bumi kita. Luo Feng berkata dengan hormat, aku tidak punya cara lain, maka aku datang untuk mencari bantuanmu. Dia datang untuk meminta bantuannya. Dia mengatakannya dengan terang-terangan, pemimpin kota, dengan statusnya, tidak akan marah tentang hal ini. Jika Luo Feng harus bertengkar tentang semak belukar, itu sebenarnya akan membuatnya kesal.
Masalah kecil, benar, para imigran datang dari banyak keluarga yang kuat, lebih baik kamu tidak mengacaukan mereka. Aku akan memberi perintah. Pemimpin kota mengangguk, aku tahu kamu menghargai keluarga kamu, dan sesama manusia di bumi, aku akan menyelesaikan semua ini untuk kamu. Jangan repot-repot tentang hal-hal seperti itu, apa yang perlu kamu lakukan sekarang adalah, menjadi kuat. Baik guru, terima kasih, aku akan melakukan yang terbaik. Luo Feng gembira, karena respon gurunya sederhana, dan langsung pada intinya. Lanjutkan, pemimpin kota mengangguk, Luo Feng membungkuk hormat dan pergi. Pemimpin kota tersenyum, ketika dia menyaksikan muridnya pergi. Dia belum pernah datang untuk meminta bantuan sebelumnya, namun sekarang ketika dia melakukannya, itu adalah masalah kecil. Menjaga sesama manusia dan keluarga, karakter seperti itu, selama manusia memperlakukannya dengan baik, dia secara alami akan berjuang sampai mati untuk kita. Pemimpin kota mengangguk, ada beberapa pejuang kemanusiaan yang pengkhianat. Saat mereka menjadi kuat, mereka bahkan tidak akan peduli dengan keselamatan ras mereka sendiri. Sama seperti bagaimana Yandi, pemimpin ras Yansen berasal dari manusia, namun ia memilih untuk meninggalkan manusia dengan rasnya dan menjadi kekuatannya sendiri. Ini telah membuat marah banyak makhluk puncak kemanusiaan, tetapi kekuatan Yandi sangat besar, dan dia memiliki makhluk besar di belakangnya, maka mereka hanya bisa bertahan dengan itu. Setengah hari kemudian, sebuah perintah diteruskan ke istana yang menjaga bumi, dan kepada manajemen di dalam imigran, dan manusia di bumi. Perintahnya sangat sederhana, disebutkan bahwa, tidak diizinkan ada imigran yang menginjakkan kaki atau terbang, di atas wilayah bumi, dan tidak ada manusia bumi yang menginjakkan kaki, atau terbang di atas wilayah kota-kota terapung, siapapun yang menentangnya, harus dibunuh. Apa, pemuda lapis baja hijau, yang bermain-main dengan gadis itu meraung, ketika dia mendapat pesanan. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini, terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua, yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.